Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Eklesia Praeska dengan NIM 202935 dari Prodi Sains Informasi Geografi Angkatan 2020 kelas 3A. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang geoprocessing menggunakan tool buffer di Quantum GIS. Oke, sebenarnya apa sih itu geoprocessing? Nah, jadi ada tiga hal dalam proses geoprocessing. Nah, yaitu input, proses, dan output. Input sendiri merupakan data spasial. Kemudian proses geoprocessing akan menghasilkan data spasial baru. Nah, proses geoprocessing ini ada bermacam-macam, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu dari metode-metode tersebut, yaitu buffer. Buffer ini sebenarnya apa sih maksudnya? Jadi buffer ini merupakan pembentukan area di sekitar objek dengan jarak tertentu. Jadi misalnya kita punya suatu input kemudian diproses dengan buffer dengan jarak tertentu, terdapat penambahan area dari proses tersebut. Keuntungan dari buffer ini misalnya analisis daerah yang terdampak banjir di daerah aliran sekitar sungai. Kita bisa analisis di situ kira-kira dasnya jaraknya berapa, atau mungkin bisa menganalisis sebaran fasilitas kesehatan. Cakupannya seberapa besar fasilitas kesehatan tersebut. Nah, untuk proses buffer ini menggunakan proyeksi UTM sebagai standar dari buffer. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisis sebaran fasilitas kesehatan di Kabupaten Bekasi menggunakan metode buffer yang tadi sudah dijelaskan. Sekarang kita langsung masuk saja ke praktiknya. Pertama, untuk mengunduh data SHP, kita menggunakan website Inageo Portal. Ini linknya. Oke, kita langsung masuk. Tekan peta RBI format SHP, download, pilih per wilayah, di close aja. Sekarang kita cari Kabupaten Bekasi, klik kanan, 25K. Ini langsung diunduh saja. Setelah dilakukan pengunduhan, sekarang kita langsung ke aplikasi Quantum GIS. Ini new project. Lalu kita pergi ke data source manager yang vektor. Sebelah sini ada yang bentuk logonya seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita buka data yang tadi telah di-download. Nah, ini saya sudah memisahkan, pilih yang SHP. Ini add. Kita gunakan SHP administrasi desa, fasilitas kesehatan, dan SHP pemukiman. Baik. Add. Baik, setelah di-add akan muncul seperti ini. Ini alangkah baiknya kelihatannya di atas. Oke, seperti ini. Jadi yang hijau ini menunjukkan fasilitas kesehatan di Kabupaten Bekasi. Oke, sekarang untuk diproses lebih lanjut, kan tadi telah dijelaskan bahwa untuk melakukan proses buffer ini kan harus melalui UTM ya, terus proyeksi UTM. Sekarang kita coba periksa apakah ini sudah sesuai kaidah. Ini dapat di kolom properties di layar kesehatan di kanan properties. Kemudian kita ke menu information.
Di sini bagian CRS sendiri masih dalam proyeksi WGS84, belum UTM. Sedangkan tadi yang telah dijelaskan harus melalui proyeksi UTM gitu sebelum di proses untuk buffer sendiri. Untuk itu sekarang kita melakukan reprojecting untuk layer ini gitu. Untuk melakukan reproject layer, kita klik kanan pada layer kesehatan point tadi, ke export, kemudian save feature as. Nah, ini merupakan menu save vector layer as. Di sini kita namain kesehatan underscore UTM. Baik. Nah, di sini yang penting CRS-nya kita ubah ke UTM karena Kabupaten Bekasi itu masuk ke UTM 48S. Baik, ini langsung di oke saja. Oh, ini bentar. Ini harus menentukan di mana lokasi penyimpanan. Oke, saya save di sini. Baik, ini langsung di oke saja. Oke, proses project layer selesai, kita pastikan dulu. Nah, ini sudah UTM zone 48S. Oke, setelah melakukan reproject terhadap layer kesehatan, yang dipakai sekarang kesehatan yang sudah UTM, jadi ini di uncheck saja. Kemudian kita simbologi dulu dengan cara properties, klik kanan properties, kemudian di sini ada menu simbologi, kita pilih. Ini sepertinya logo ini hospital sepertinya cocok untuk fasilitas kesehatan, jadi kita pilih yang ini. Oke, kita apply, kemudian oke. Seperti ini hasilnya. Kemudian kita pergi ke menu factor, bioprocessing tools, kita pilih buffer. Oke, pada jendela buffer sendiri di sini pada menu parameter. Oke, di sini ada input. Inputnya kita masukkan kesehatan UTM yang di UTM tadi. Nah, di sini ada column distance. Kita bisa masukin jarak yang dibutuhkan. Misalkan saya mau 1000 meter. Di sini ada berbagai satuan-satuan yang bisa digunakan sesuai kebutuhan. Saya pilih meter. Baik, ini kita di solve result. Langsung di run saja jika sudah diatur dengan baik. Run. Oke, berhasil. Seperti ini ada layer buffer di sini sebelah kiri di tabel layer. Nah, kita coba. Baik, ini jadi yang hijau ini merupakan area jangkauan 1000 meter dari titik fasilitas kesehatan. Oke. Buffer sendiri telah selesai dilakukan ya. Dari hasil ini kita dapat menganalisis bahwa jangkauan fasilitas kesehatan di Kabupaten Bekasi ini berpusat di tengah ya, di tengah dan agak jarang di sebelah utara sini.
jangkauan buffernya antara fasilitas kesehatan kurang di sebelah utara dan sebelah selatan juga kurang, hanya lebih berpusat di tengah, dan di sini ada mulai jarang di sini ya, di daerah sedikit atas ini agak utara, dan sedangkan di area paling utara jarang sekali gitu fasilitas kesehatan di Kabupaten Bekasi. Eh, mungkin hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.